Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rismawati, mewakili kelompok I. Bersama rekan saya, Revina Maharani, kami akan memaparkan hasil penelitian kami yang berjudul Meningkatkan Self-Esteem Perempuan Dewasa Awal Melalui Afirmasi Diri. Penelitian ini dilakukan oleh tim kami yang terdiri atas 6 mahasiswa psikologi Universitas Islam Indonesia, yaitu ada Nurul Salamah, Iza Rizky, saya sendiri Rismawati, Kori Aina, Nabila Putri, dan Revina Maharani. Masa dewasa awal merupakan fase perkembangan yang penuh dengan tantangan akademik, persiapan karir, dan pembentukan hubungan sosial. Kondisi ini menuntut kemampuan adaptasi yang baik, yang sangat dipengaruhi oleh bagaimana individu menilai dirinya sendiri atau yang kita sebut sebagai self-esteem. Sayangnya, banyak individu dewasa awal mengalami self-esteem rendah akibat pengalaman kegagalan, perbandingan sosial, dan pola pikir negatif. Dampaknya dapat berupa peningkatan stres, risiko gangguan psikologis, serta kesulitan mencapai tujuan dan menjalin hubungan yang sehat. Oleh karena itu, diperlukan intervensi psikologis yang efektif dan aplikatif. Salah satunya adalah afirmasi diri, yaitu sebuah cara dalam menyatakan hal-hal positif tentang diri sendiri yang telah terbukti oleh penelitian-penelitian sebelumnya, bahwa dapat meningkatkan persepsi positif, kepercayaan diri, dan kemampuan mengelola stres. Namun, efektivitas afirmasi diri dalam konteks intervensi singkat masih perlu diuji secara eksperimental. Penelitian ini hadir untuk menguji efektivitas afirmasi diri dalam meningkatkan self-esteem pada perempuan dewasa awal, guna memberikan dasar ilmiah bagi penerapannya di bidang pendidikan, konseling, dan pengembangan diri. Berdasarkan paparan latar belakang, kami merumuskan tujuan utama penelitian, yaitu menguji efektivitas intervensi afirmasi diri dalam meningkatkan self-esteem pada perempuan dewasa awal. Kami mengajukan hipotesis bahwa afirmasi diri akan meningkatkan skor self-esteem secara signifikan pada kelompok eksperimen dibandingkan dengan kelompok kontrol. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberi bukti empiris mengenai potensi afirmasi diri sebagai teknik intervensi psikologis. Untuk mendukung penelitian ini, kami berlandaskan pada beberapa kerangka teoritis berikut. Yang pertama, konsep self-esteem menurut Rosenberg 1965 yang didefinisikan sebagai penilaian individu terhadap nilai keberhargaan dirinya sendiri secara keseluruhan. Kedua, teori afirmasi diri dari Steele 1988 yang menjelaskan teknik penguatan nilai, keyakinan, dan identitas diri melalui pernyataan positif. Penting juga untuk dicatat bahwa self-esteem merupakan konstruk yang relatif stabil dan membutuhkan intervensi berulang untuk perubahan yang bermakna. Sebagaimana dijelaskan oleh Orth dan Robbins tahun 2014. Hal ini menjadi landasan teoritis mengapa afirmasi diri memerlukan intensitas dan durasi tertentu untuk menghasilkan dampak yang terukur. Dengan berlandaskan teori tersebut, kami merancang penelitian menggunakan metode kuasi eksperimen. Untuk menjelaskan secara rinci mengenai desain, partisipan, prosedur, dan analisis data, saya persilahkan rekan saya Revina Maharani untuk memaparkannya. Terima kasih kepada Rismawati. Selanjutnya, penelitian ini melibatkan 12 partisipan perempuan dewasa awal berusia 18 hingga 25 tahun yang kemudian dibagi menjadi dua kelompok eksperimen dan kontrol. Karena satu partisipan kelompok eksperimen tidak mengisi post-test, data yang dianalisis berasal dari 5 partisipan eksperimen dan 6 partisipan kontrol. Desain ini digunakan adalah kuasi eksperimen dengan two-group pretest post-test design. Pengumpulan data dilakukan menggunakan Rosenberg Self-Esteem Scale Research dilengkapi dengan manipulatif check berupa kuesioner singkat dan observasi terstruktur. Intervensi diberikan dalam bentuk aktivitas menulis. Kelompok eksperimen menulis afirmasi diri selama 20 menit, sementara kelompok kontrol mendeskripsikan gambar netral dengan durasi yang sama. Karena ukuran sampel yang terbatas, analisis data menggunakan uji statistik non-parametrik yaitu Mann-Whitney, Yu, dan Wilson. Desain ini memungkinkan kami membandingkan perubahan skor self-esteem sebelum dan sesudah intervensi pada kedua kelompok.
Setelah menjalankan prosedur penelitian, kami memperoleh sejumlah temuan. Pertama, manipulation check menunjukkan hasil yang signifikan. Ini mengindikasikan bahwa partisipan terlibat aktif dan prosedur intervensi itu berjalan sesuai rencana. Kedua, secara statistik, tidak ditemukan peningkatan signifikan pada self-esteem. Nilai P pada kelompok eksperimen adalah 0,418, sedangkan pada kelompok kontrol 0,462. Keduanya di atas batas signifikan 0,05. Ketiga, meskipun tidak signifikan, terjadi peningkatan rata-rata skor yang kecil dari 3,3 menjadi 3,5 pada kelompok eksperimen dan dari 2,9 menjadi 3,1 pada kelompok kontrol. Berdasarkan temuan itu, hipotesis penelitian ditolak. Kemudian, bagaimana kita memaknai hasil yang menunjukkan keberhasilan manipulasi, namun tidak diikuti perubahan psikologis yang signifikan. Temuan ini memperkuat pemahaman bahwa self-esteem merupakan konstruk yang relatif stabil. Afirmasi diri dalam suatu sesi tunggal dan durasi singkat ternyata belum cukup untuk menghasilkan perubahan bermakna. Hari ini sejalan dengan teori pembelajaran dari Skinner 1953 dan pandangan Ort dan Robbins 2014 yang menyatakan bahwa perubahan self-esteem memerlukan pengulangan dan konsistensi. Meskipun manipulation check berhasil, terdapat kesenjangan antara prosedur dan dampak psikologis. Selain itu, ukuran sampel yang kecil dan durasi intervensi yang terbatas serta juga menjadi faktor pembatas dalam penelitian ini. Temuan ini tentu memiliki implikasi yang penting baik secara teoritis, praktis, maupun sosial. Nah, secara teoritis, penelitian ini menguatkan pemahaman bahwa self-esteem adalah konstruk stabil yang tidak mudah berubah dengan intervensi singkat. Secara praktis, hasil ini meningkatkan para praktis seperti konselor dan pendidik agar tidak berharap pada perubahan instan melalui teknik afirmasi tunggal. Afirmasi diri sebaiknya digunakan sebagai bagian dari intervensi jangka panjang yang terintegrasi dengan pendekatan lain seperti konseling atau pelatihan refleksi diri. Dari sisi sosial, penelitian ini mengajak kita untuk lebih realistis dalam penelitian melihat potensi intervensi psikologi sederhana, sekaligus mendorong kesabaran dan konsistensi dalam proses pengembangan diri. Berdasarkan seluruh temuan dan perubahan kami menyimpulkan bahwa kesimpulan utama penelitian ini adalah afirmasi diri dalam suatu sesi singkat tidak signifikan atau tidak dapat meningkatkan self-esteem pada perempuan dewasa awal. Namun bukan berarti afirmasi diri ini tidak berguna sama sekali. Untuk penelitian selanjutnya, kami merekomendasikan pertama, menggunakan durasi dan frekuensi intervensi yang lebih panjang. Kedua, melibatkan sampel yang lebih besar dan beragam. Ketiga, mendapatkan kontrol dan untuk variabel seperti kondisi psikologis awal, pengalaman interpersonal, dan faktor lingkungan. Keempat, mempertimbangkan desain longitudinal atau intervensi multisesi untuk melihat dampak jangka panjang. Kak, nah, kami mengucapkan terima kasih kepada Konferensi Riset Mahasiswa Psikologi Indonesia 2025, Universitas Islam Indonesia, seluruh partisipan penelitian, serta dosen, pembimbing, dan tim yang telah mendukung penelitian ini. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.